Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Andri Wahyu Gunawan, yang kedua adalah Mbak Diah Ayu Arum, dan yang ketiga adalah Mbak Francisca Bukarim, akan mempresentasikan chapter 1 Introduction dari buku Financial Accounting Theory edisi ke-7 yang diubah oleh Scott, yaitu tujuan penelitian buku. Jadi bisa dilihat pada gambar tersebut. Jadi pada kondisi ideal, akuntansi dapat menunjukkan arus kas dan probabilitas suatu perusahaan. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat suatu kejadian yang disebut dengan asimetri informasi, yaitu suatu kondisi di mana ada pihak yang memiliki informasi yang lebih baik daripada pihak yang lain. Dalam konteks perusahaan, manajer memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan investor yang tidak terlibat dalam manajemen. Asimetri informasi akan memunculkan masalah yang salah satunya adalah salah pilih, karena investor tidak mengetahui yang mana perusahaan yang baik dan yang buruk. Manajer suatu perusahaan biasanya menyembunyikan beberapa informasi sensitif agar kinerjanya dianggap baik. Karena ada perbedaan tersebut, maka diperlukan standar akuntansi. Yang kedua adalah beberapa perspektif sejarah. Jadi akuntansi memiliki sejarah yang panjang. Di antaranya yang pertama pada tahun 1494 terjadi deskripsi seutuhnya mengenai sistem double entry bookkeeping yang dikemukakan oleh Luca Pacioli, yang beliau adalah seorang cendekiawan serta rohaniawan juga yang berkebangsaan di Italia. Sebenarnya Pacioli bukanlah yang mengemukakan sistem ini, sebab hal tersebut telah berkembang pada periode yang lama, misalnya pengumpulan piutang. Yang kedua, sesudah tahun 1494, sistem double entry tersebut tersebar di seluruh Eropa, dan pekerjaan Pacioli diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1543. Di negara Inggrislah sebagian dari perkembangan akuntansi yang penting terjadi. Di awal abad ke-18, konsep joint stock company atau penggabungan modal usaha telah berkembang di Inggris untuk menegaskan eksistensi permanen. Kewajiban pemegang saham yang terbatas dan kemampuan mentransfer saham yang pada perkembangannya menciptakan pasar di mana saham dapat dibeli dan dijual. Masuk yang ketiga, abad ke-20. Jadi perkembangan akuntansi berpindah ke United States atau Amerika yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pemasukan pajak kemudian diperkenalkan pada tahun 1909, yang pada akhirnya berpengaruh pada manajer bisnis untuk menerima amortisasi sebagai pengurangan pendapatan. Pada tahun 1929 terjadi Great Depression sebagai akibat kehancuran pasar saham yang membawa perubahan penting pada Amerika, termasuk pendirian Securities and Exchange Commission oleh Securitas Act pada tahun 1934 dengan fokus melindungi investor dengan cara disclosure atau pengungkapan. Yang ketiga, the 2007 until 2008 market meltdowns. Jadi meskipun regulasi atau standar baru tersebut yang kita sebut dengan special purpose entities
atau SPI masih banyak digunakan, terutama oleh institusi finansial yang mereka sering sebut sebagai Structured Investment Vehicle atau SIV, yang tersebut kemudian menyebabkan IASB dan FASB membutuhkan pekerjaan ulang untuk fair value accounting standar dan juga standar derekognisi, konsolidasi, dan pengakuan pendapatan yang beberapa akan dibahas pada chapter 7 nanti. Terdapat 4 poin penting, yaitu pelaporan keuangan harus transparan sehingga investor dapat melihat dengan jelas nilai aset dan liabilitas. Poin yang kedua, akuntansi nilai wajar dapat menggantikan value in use ketika market collapse karena nilai likuiditas yang menimbulkan penurunan terhadap kepercayaan diri investor. Yang ketiga, kegiatan off balance sheet harus diungkapkan seluruhnya meskipun tidak dikonsolidasikan. Yang keempat, karena standar akuntansi adalah salah satu perangkat regulasi, maka perubahan yang substansial terhadap standar yang ada, termasuk pengungkapan terhadap kompensasi manajer yang telah terjadi. Untuk subbab yang keempat adalah efficient constructing. Jadi pada bab ini kritik tajam terhadap penerapan akuntansi berdasarkan fair value salah satunya muncul dari pengguna paham efficient constructing. Jadi efficient constructing berpendapat bahwa kontrak perusahaan menjadi dasar kebutuhan informasi akuntansi. Laporan keuangan menimbulkan kepercayaan dan kebutuhan yang utama lain dengan akuntansi nilai sekarang adalah reliabilitas. Pada catatan perilaku etis, jatuhnya Enron dan WorldCom membuat kepercayaan masyarakat juga ikut jatuh. Hal ini memicu pertanyaan mengenai bagaimana menghilangkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan regulasi atau peraturan termasuk standar akuntansi yang baru. Namun bagaimanapun, perilaku etis akuntan dan auditor juga sangat dibutuhkan, karena beberapa kasus banyak melibatkan mereka. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan regulasi atau peraturan termasuk standar akuntansi yang baru. Dalam konteks ini, akuntan dan auditor diharapkan bertindak dengan integritas dan bebas serta menjadikan kepentingan publik di atas kepentingan pegawai maupun klien. Standar akuntansi rule-based versus principle-based. Standar akuntansi rule-based mencoba untuk memberikan aturan detail atau rinci mengenai bagaimana menghitung. Sebagai alternatif, standar akuntansi juga memberikan dasar-dasar umum saja, dan selanjutnya bergantung pada keputusan auditor profesional untuk meyakinkan bahwa penerapan standar tidak salah. Saat ini, dunia bergerak menuju standar principle-based. Namun, pada kenyataannya, meskipun kerangka kerja konseptual telah disusun dengan kuat, standar tersebut akan menghadapi tekanan dari manajer dan bahkan pemerintah untuk menyusun pelaporan keuangan dengan keinginan mereka. Untuk menghindari tekanan tersebut, auditor dan akuntan harus mengadopsi pandangan jangka panjang dari tanggung jawab mereka. Kompleksitas informasi akuntansi, keuangan, dan pelaporan. Lingkungan akuntansi bersifat sangat kompleks dan menantang. Kompleksitas dalam lingkungan akuntansi disebabkan karena produk akuntansi adalah informasi yang merupakan komoditas kuat dan penting. Alasan utama kompleksitas ini adalah karena tidak adanya konsep akuntansi yang sempurna dan standar. Akibatnya, individu tidak akan memiliki reaksi yang sama meskipun informasi yang diperoleh sama. Tantangan bagi para akuntan keuangan adalah untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompleks.
ditandai dengan preferensi yang bertentangan dari kelompok berbeda yang berbeda dengan pelaporan keuangan. Peran riset akuntansi. Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk melihat peranan penelitian akuntansi, yaitu 1. Melihat pengaruh penelitian terhadap praktik akuntansi. Keputusan manfaat berdasarkan kerangka konseptual adalah untuk membantu investor memperoleh informasi dalam membuat keputusan investasi yang baik dan tepat. Kedua, meningkatkan pemahaman atas lingkungan atau memperoleh peningkatan pemahaman mengenai kepentingan manajer dalam pelaporan keuangan, serta peranan perencanaan kompensasi eksekutif dalam memotivasi dan mengendalikan operasi manajemen perusahaan. Selain itu juga mengenai cara menggunakan informasi akuntansi. Pentingnya asimetri informasi. Akuntansi berperan mengurangi asimetri informasi. Terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu pertama, adverse selection. Suatu kondisi di mana terdapat beberapa orang seperti manajer dan orang-orang dalam lainnya yang mempunyai lebih banyak informasi yang menguntungkan dibanding investor pihak luar. 2. Moral hazard. Terjadi ketika ada satu pihak dalam sebuah hubungan kontraktual melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan fundamental dalam teori akuntansi. Nah, masalah fundamental dalam teori akuntansi ini adalah bagaimana mendesain dan mengimplementasikan konsep dan standar yang mengkombinasikan penginformasian investor dan peran evaluasi kinerja manajer sebagai informasi akuntansi. Nah, beberapa kebijakan ini membutuhkan trade-off di antara kedua peran ini. Nah, permasalahan ini dimulai karena ketiadaan konsep akuntansi yang sempurna. Ternyata pengukuran yang paling berguna dari net income itu yaitu untuk menginformasikan investor untuk mengendalikan adverse selection. Tidak sama dengan pengukuran terbaik untuk mengukur dan memotivasi manajer sebagai pelayan untuk mengendalikan moral hazard. Nah, kepentingan manajer terbaik itu disajikan oleh informasi yang memiliki korelasi tinggi dengan usaha mereka dalam menjalankan perusahaan. Tetapi informasi yang relevan untuk investor seperti nilai pasar dari aset dan kewajiban mungkin akan mudah berubah dan berdampak pada net income yang dilaporkan, dan juga terhadap tingkat di mana nilai pasar reliable tidak tersedia. Informasi yang berorientasi pada nilai itu mungkin menjadi lebih bias dan dapat dimanipulasi dibandingkan informasi yang berdasarkan historical cost. Nah, akibat dari kedua hal tersebut itu mengurangi korelasi usaha manajer. Nah, masalah fundamental dalam teori akuntansi ini adalah bagaimana mendesain dan mengimplementasikan konsep dan standar yang mengkombinasikan penginformasian investor dan peran evaluasi kinerja manajer sebagai informasi akuntansi seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide. Nah, beberapa kebijakan ini membutuhkan trade-off di antara kedua peran ini. Nah, kepentingan investor terbaik itu disajikan oleh informasi yang menyajikan trade-off yang berguna antara relevansi dan reliabilitas, di mana informasi yang relevan adalah informasi yang memungkinkan investor untuk menilai prospek ekonomi perusahaan di masa yang akan datang, dan informasi yang reliable itu adalah informasi yang tepat dan bebas dari bias atau manipulasi manajer lainnya. Kemudian ada peraturan sebagai reaksi atas masalah dasar. Nah, ini ada dua reaksi yang lebih mendasar terhadap masalah fundamental. Salah satunya itu adalah pada dasarnya itu bertanya mengenai masalah apa. Artinya mengapa tidak menjaga regulasi
seminimal mungkin untuk menyediakan lingkungan yang stabil untuk perdagangan, penyelesaian sengketa, dan hukuman atas kesalahan. Kemudian biarkan kekuatan pasar menentukan berapa banyak dan jenis informasi apa yang harus diproduksi oleh perusahaan. Nah, ini kita dapat menganggap investor dan pengguna laporan keuangan lainnya itu sebagai penuntut informasi dan manajer itu sebagai pemasok. Seperti halnya di pasar, misalnya di pasar apel dan mobil, kekuatan permintaan dan penawaran itu dapat menentukan kuantitas yang diproduksi. Jadi di sini itu dianggap bahwa investor dan pengguna laporan keuangan itu merupakan adalah penuntut informasi dari manajer. Nah, manajer itu sebagai pemasok informasi tersebut. Kemudian the organization of this book. Nah, pada bab ini itu menjelaskan apa yang menjadi garis besar outline dalam teori akuntansi keuangan pada buku ini. Nah, terdapat 4 komponen dasar yang akan dibahas pada buku ini. Yang pertama itu adalah kondisi ideal. Menurut Scott 2006, yang dimaksud kondisi ideal itu adalah suatu perekonomian yang dicirikan oleh pasar sempurna dan lengkap, atau tidak adanya asimetri informasi dan halangan-halangan lain bagi operasi pasar yang wajar dan efisien. Nah, kondisi tersebut itu juga disebut first best. Selain itu, penilaian aset dan kewajiban itu berdasarkan nilai tunai atau sekarang, atau ada juga harapan arus kas yang akan datang. Maksud saya, selain itu penilaian aset dan kewajiban itu berdasarkan pada nilai tunai atau sekarang, harapan arus kas yang akan datang. Nah, arbitrasi ini memastikan bahwa nilai-nilai tunai dan nilai-nilai pasar itu sama. Nah, laporan keuangan sangat relevan dan reliabel, serta investor-investor dan manajer-manajer tidak ruangan untuk tidak sepakat atas pilihan kebijakan akuntansi. Nah, tidak ada dorongan-dorongan untuk, selain itu juga tidak ada dorongan-dorongan untuk meminta regulasi. Nah, akuntansi berbasis nilai tunai atau nilai pasar ini adalah contoh-contoh yang lebih umum untuk konsep akuntansi nilai wajar yang didefinisi sebagai jumlah dalam pihak-pihak akan mau membeli dan menjual harta dan kewajiban serta bebas tanpa campur tangan pihak ketiga. Kemudian ada yang kedua itu adalah pemilihan yang sulit. Di sini peranan akuntansi itu memberi sebuah level playing field melalui disclosure atau pengungkapan informasi yang relevan, reliable, tepat waktu, dan cost efektif kepada investor-investor dan pengguna-pengguna laporan keuangan lainnya. Kemudian ini ada moral hazard. Nah, di sini masalah asimetri informasi adalah moral hazard yang timbul dari upaya manajer yang tak teramati di dalam menjalankan perusahaan, karena peran manajer itu kan sebagai agen ya, sedangkan pemilik perusahaan atau pengguna laporan keuangan itu merupakan prinsipal. Nah, di sini manajer itu sebagai agen, dia sebagai pengelola itu lebih banyak informasi yang diketahui oleh manajer, sehingga adanya asimetri informasi. Peran akuntansi adalah untuk memberi sebuah ukuran kinerja untuk melaporkan hasil-hasil dari usaha manajer. Nah, bagaimana moral hazard itu menarik perhatian manajer akan kebijakan akuntansi dengan menguraikan masalah-masalah konsekuensi ekonomi. Kemudian ada penyusunan standar. Nah, ini perlu adanya penyusunan standar akuntansi untuk memfasilitasi konflik kepentingan antara investor dan manajer. Di sini kalau di Indonesia sendiri kan ada dewan yang khusus untuk menyusun standar-standar akuntansi untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Kemudian yang terakhir itu adalah proses penyusunan standar ya.
Selanjutnya itu ada relevansi teori akuntansi keuangan dengan praktek akuntansi. Nah, kerangka kerja yang dideskripsikan ini hanya menyediakan suatu cara untuk mengorganisir studi mengenai teori akuntansi keuangan dan mencoba untuk membuktikan bahwa teori tersebut relevan dengan praktek akuntansi. Nah, hal ini terpenuhi dengan dua cara. Yang pertama itu berbagai riset dan teori yang mendasari akuntansi keuangan itu diuraikan dan diterangkan dalam bahasa yang sederhana, dan ketertarikan mereka itu ditunjukkan oleh banyak rekomendasi untuk praktik akuntansi. Nah, yang pendekatan yang kedua itu untuk menunjukkan keterkaitan akan permasalahan tugas suatu usaha nyata telah dibuat dalam memilih masalah yang penting. Sekian untuk chapter 1. Sekian dari kelompok untuk chapter 1. Terima kasih.